Saya suka itu baca memang dari mulai belakang. Tiba-tiba saya melihat ini bahwa nama Universitas Jambi itu ada ditulis di buku Prof ini, bahwa ini di paragraf pertama bahwa Profesor Topo Santoso juga menjadi dosen luar biasa di program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jambi. Jadi sejak berdirinya PDIH FH Unja ini, Prof Topo sudah menjadi guru besar di program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Terima kasih ya Prof atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu sahabat DIH dimanapun Anda berada. Kali ini saya sangat bangga sekali tamu kita hadir yaitu Profesor Topo Santoso SHMH PhD. Beliau adalah guru besar hukum pidana dari Universitas Indonesia. Selamat datang Prof. Terima kasih Bu Wah bahagia sekali, saya malah grogi loh Prof. Jadi kali ini kita akan membahas seputar asas-asas hukum pidana, di mana Prof ini sudah kita ketahui buku yang terakhir ini adalah buku yang ke-27 ya. 27 ya, sahabat DIH semua. Jadi ini adalah buku yang sedang viral. Jadi buat sahabat DIH yang belum punya buku ini, silahkan dimiliki karena buku ini adalah penyempurnaan dari tulisan Prof sebelumnya. Jadi kita akan berbincang-bincang seputar buku ini. Buat kamu kalau mau dibilang keren, kalau belum baca buku ini pasti nggak keren. Oke? Baik Prof, kapan tiba di Jambi Prof? Kemarin sore. Oke, lancar ya Prof, aman? Alhamdulillah aman. Oke, jadi Prof ini juga sebenarnya pernah menulis terkait pemilu ya Prof ya. Jadi kalau ada pemilu, pidana Islam dan pidana jadi kalau umum, saya baca-baca itu ternyata saya baca di Wikipedia tuh ada Prof ini founding fathernya pemilu di Indonesia bahkan gitu. Iya Prof. Ada ini organisasi namanya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Itu sebetulnya wadah dari mantan-mantan Panwaslu tahun 2004 berkumpul, tadinya hanya untuk ngobrol-ngobrol, yang ngopi-ngopi, tapi kemudian jadi serius dan jadi organisasi lembaga swadaya masyarakat di bidang pemilu. Gitu. Karena saya udah berkecimpung sejak sebetulnya 99 ya, pemilu 99. Jadi udah beberapa kali pemilu sampai sekarang. Jadi terkait buku ini Prof, saya sudah baca buku Prof sebelumnya, Hukum Pidana Suatu Pengantar. Ya. Nah, jadi memang di buku itu Prof menjanjikan akan menghadirkan satu buku kembali. Ya, apakah ini jawaban dari janji itu ya Prof? Buku ini? Iya, betul. Jadi sebetulnya bukunya itu harusnya satu buku ya, yaitu Hukum Pidana Suatu Pengantar atau Asas-asas Hukum Pidana. Tapi setelah saya tulis yang pertama itu sudah sangat tebal ya, 400 halaman lebih. Dan padahal itu baru menyelesaikan 9 bab, baru mungkin kalau perkuliahan baru 3 sesi, maka saya stop dulu, saya terbitkan dulu. Dan kemudian saya janji di buku itu saya akan lanjutkan. Dan ini adalah lanjutannya, ini sampai selesai. Kalau perkuliahan S1 sampai selesai. Tuntas ya Prof. Tapi saya jujur saja belum baca sampai habis karena saya sebenarnya ingin tahu adakah janji berikutnya seperti di sinetron-sinetron itu atau film-film ada trilogi gitu? Apakah ini jadi bisa jadi seperti itu? Apakah ada kira-kira kelanjutannya, Prof? Mungkin bukan trilogi, mungkin seperti drakor. Kalau drakor tuh 14 atau 15 seri ya. Nah, jadi basically saya pengen nulis ini, saya ingin lebih banyak diskusi dulu dengan banyak kalangan. Karena buku ini menurut hemat saya bukan hanya untuk mahasiswa hukum S1, tapi bisa juga S2, S3, praktisi dan penegak hukum. Dan setelah ini mungkin ke depan saya ingin menulis tentang tindak pidana tertentu dalam KUHP nasional yang kemudian saya akan komparasi dengan KUHP lama ya. Itu mungkin proyek saya ke depan. Baik, kita kembali ke buku ini Prof. Jadi ini kan asas-asas hukum pidana. Nah, apakah dengan adanya KUHP kita yang nasional ini, asas-asas hukum pidana yang Prof tulis di buku ini bisa mengakomodir KUHP kita yang baru itu atau KUHP nasional itu? Iya, jadi sebetulnya buku ini sudah memasukkan di dalamnya setiap tema itu kaitannya dengan KUHP nasional seperti apa. Jadi saya
beri penjelasan kalau di KUHP yang lama seperti apa, misalnya tentang tindak pidana, tentang penyertaan, perbarengan dan sebagainya. Di KUHP lama seperti apa, KUHP nasional seperti apa. Jadi sebetulnya udah termasuk ulasan sampai KUHP nasional. Oke, jadi include ya Prof ya. Betul. Nah mungkin begini Prof, ini pertanyaan yang mendasar sekali, sangat basic sekali. Apakah sebenarnya asas-asas hukum pidana khususnya Prof itu bisa terubah atau diubah gitu Prof ya, secara keilmuan? Iya, sebetulnya sih kalau asasnya, teorinya, konsep dan sebagainya sebetulnya sudah ada di doktrin di buku-buku dan sebagainya. Dan artinya dengan KUHP lama maupun KUHP nasional pun asas, teori, konsep dan sebagainya tetap bisa digunakan gitu. Nah, tapi KUHP yang baru ini, KUHP nasional ini saya kira lebih nyambung ya, lebih sesuai dengan doktrin-doktrin yang kita anut, yang kita gunakan, sehingga harusnya baik masyarakat, penegak hukum, praktisi hukum menggunakan KUHP nasional itu bisa lebih mudah harusnya. Oh iya, artinya kan karena doktrin itu banyak sekali, nah kita memerlukan karena kita ini negara hukum yang plural, jadi hukum adat itu sendiri kan masih eksis ya, Prof ya. Bagaimana kelenturan asas hukum pidana ini dikaitkan dengan hukum adat kita, Prof? Nah, jadi memang KUHP nasional itu memasukkan cukup banyak ya unsur-unsur, nilai-nilai, filosofi dari hukum adat kita. Misalnya mulai dari tujuan pemidanaan, misalnya filosofi pemidanaan atau pedoman pemidanaan, kemudian juga gugurnya kewenangan penuntutan, jenis-jenis pemidanaan, pidana dan tindakan dan sebagainya, itu banyak mengadopsi atau menggunakan nilai-nilai yang ada atau praktek yang ada pada masyarakat kita di hukum adat. Jadi artinya memang keberadaan KUHP nasional itu atau KUHP yang baru itu memang bisa mengakomodir cara kita berhukum di negara kita sendiri ya. Betul. Ya Prof ya. Kalau misalnya Prof bisa memberikan satu penjelasan terkait keunggulan atau keunikan lah dari buku Prof yang ini, itu apa ya Prof ya? Ya, ini jadi promosi nih ya. Oke, nggak apa-apa ya. Misalnya satu, buku saya ini membahas KUHP nasional. Ini buku pertama hukum pidana yang membahas KUHP nasional. Dua, di buku saya ini juga menggunakan pendekatan komparatif. Jadi saya gunakan KUHP atau hukum pidana dari Spanyol, Perancis, Jerman, Inggris, Amerika, kemudian di negara Asia seperti Thailand, Jepang, dan sebagainya itu saya gunakan di sini. Jadi saya berikan tabel-tabelnya, perbandingan seperti itu. Kemudian yang ketiga, buku ini sebetulnya sudah menggunakan dan juga membahas pendapat dari banyak ahli hukum pidana selama ini di Indonesia. Jadi tokoh-tokoh seperti Satohit, Mulyatno, Andi Hamzah, Edi Yarich, kemudian Lamintang dan sebagainya, itu saya bahas juga pendapatnya dan kemudian saya berikan pendapat saya sendiri. Jadi sebetulnya kalau membaca buku ini itu juga akan tahu bagaimana pemikiran, perbedaan persamaan di antara para ahli hukum di Indonesia. Iya. Oke Prof, ini pertanyaan yang terakhir menjelang kita ada sesi berikutnya. Bagaimana nih Prof, pandangan Prof sebagai pakar hukum pidana terkait restoratif justice ya Prof? Bukan justice kan? Ya, Oke. Ya, iya sekarang ini kan kayaknya ngetren gitu ya. Setiap ada kasus tiba-tiba muncul mau diselesaikan secara restoratif justice atau RJ. Tapi menurut hemat saya di Indonesia itu kok kesannya itu jadi semua mau seakan-akan mau di RJ-kan ya, padahal mungkin ada berbagai kasus yang tidak cocok untuk di RJ-kan. Jadi misalnya sebagai contoh, RJ itu atau sebagai penjelasan ya, RJ itu kan sebetulnya suatu pendekatan untuk melengkapi sistem peradilan pidana yang ada gitu. Jadi bukan menggantikan. Jadi jangan semua lalu mau digantikan dengan RJ. Tapi dia melengkapi. Nah, dalam RJ itu kan harus ada mediasi antara victim dan offenders ya, korban dan pelaku dan dimediasi. Jadi kalau salah satu pihak tidak mau ya tidak bisa gitu. Dan kemudian yang kedua, filosofinya yang mendasarinya sebetulnya ya untuk memenuhi
kebutuhan dan memulihkan kerugian yang diderita oleh korban. Jadi bukan sekedar penyelesaian perkara di luar pengadilan. Jadi RJ tidak sama dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan. Nah, itu yang sering orang lupakan. Seolah-olah untuk mengurangi beban peradilan atau agar ada penyelesaian di luar pengadilan digunakan RJ, padahal filosofinya gitu. Beda gitu. Oke, itu yang penting kita pahami, artinya RJ itu juga merupakan bagian dari proses peradilan di pidana. Baik Prof, sepertinya bincang-bincang kita mungkin kita sampaikan di sini dulu, tapi sebelum itu saya ada pantun Prof. Wah, nanti menarik Prof nih. bilang cakep ya. Oke, siap. Siap. Tebing tinggi di atas gunung. Cakep. Hati-hati bila ingin mendaki. Cakep banget. Hidup ini untung tapi tak juga untung. Terima kasih Prof bisa hadir di podcast kami ini. Cakep banget. Sama-sama Bu Dwi. Tapi saya belum pernah meminta narasumber kita, tamu kita untuk menyampaikan tagline kita. Kali ini saya minta Prof Topo untuk ucapkan tagline-nya. Oke, untuk teman-teman semua, nih ada tagline-nya ya. Jangan lupa. Katakanlah apa yang perlu dikatakan, bicaralah dengan dasar yang benar. Demikian perjumpaan kita sahabat Daya semua di acara bersama dengan Profesor Topo Santoso SHMH PhD. Semoga menginspirasi sahabat semua dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.